Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fauzirianto dengan NIM 23963695 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya lahir di Yogyakarta pada tanggal 16 November 2002. Usia saat ini 22 tahun. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas ujian akhir semester kepemimpinan. Yang pertama, seandainya saya menjadi seorang pemimpin, saya ingin berada di sebuah bisnis warung makan yang bernama Sekolmanyus. Bisnis ini bergerak di bidang kuliner dengan fokus pada makanan rumahan dan hidangan khas daerahnya. Di situ saya ingin menjadi leader atau pemimpin di bisnis tersebut. Untuk namanya sendiri, Sekolmanyus beralamat di Jalan Pawiro Taman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Ini jenis usahanya kuliner Nusantara atau warung makan. Nama produknya ada nasi goreng spesial, ayam penyet, soto ayam, dan berbagai hidangan khas yang lain. Untuk visi, misi, dan strategi, itu visinya menjadikan warung makanan favorit yang menyediakan makanan rumahan berkualitas dengan harga yang terjangkau, jadi bisa untuk semua kalangan. Untuk misinya, memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan, menggunakan bahan-bahan segar dan berkualitas, serta mendukung perekonomian lokal dengan bekerja sama dengan petani dan pemasok lokal agar terjalin relasi yang bagus. Untuk strateginya sendiri yaitu menjaga konsistensi rasa makanannya. Promosinya bisa melalui media sosial dan diskon untuk pelanggan setia. Yang terakhir yaitu mengadakan survei kepuasan pelanggan secara rutin agar resto saya tahu apa kelebihannya atau apa kekurangannya. Untuk cara memulai proses memimpinnya, yang pertama di sini saya ada satu, membangun hubungan baik dengan karyawan tentunya. Saya memahami bahwa hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan adalah kunci keberhasilan organisasi. Makanya saya secara aktif menjalin komunikasi dengan karyawan melalui pertemuan rutin, memberikan dukungan secara moral dan mendengarkan masukan mereka. Untuk yang kedua yaitu memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dari job desk-nya. Dengan mempelajari struktur tugas di warung makan saya memastikan setiap karyawan memiliki deskripsi pekerjaannya masing-masing yang jelas sesuai kemampuan mereka, seperti pembagian tugas memasak, chef, melayani pelanggan, atau mengelola keuangan. Dengan cara ini saya dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan secara individu sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efisien dan terorganisasi. Yang ketiga yaitu membuat rencana kerja yang jelas. Saya menyusun rencana kerja mingguan yang mencakup target harian seperti jumlah pelanggan yang ingin dicapai atau evaluasi kualitas pelayanan. Rencana ini saya diskusikan bersama tim agar semua anggota memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya ada proses menjelaskan visi dan misi kepada anggota. Saya mengadakan pertemuan awal dengan seluruh anggota tim untuk menjelaskan visi dan visinya secara rinci. Yang kedua, menunjukkan bagaimana setiap peran mereka berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, memberikan contoh nyata melalui tindakan saya sehari-hari, dan kemudian memberikan mereka sarana untuk memberikan kritik dan saran. Untuk cara menghadapi masalah internal dan eksternal,
Untuk di masalah internal, jika ada konflik antara karyawan, saya akan mengadakan diskusi untuk mencari solusinya secara adil. Contohnya, saat ada masalah dalam pembagian tugas, saya membuat jadwal kerja yang lebih jelas sesuai kesepakatan bersama. Untuk masalah eksternal, saat menghadapi keluhan pelanggan, saya mendengarkan dengan baik, meminta maaf dan segera memberikan solusi atau dispensasi seperti mengganti makanannya atau memberikan diskon saat itu juga. Gaya kepemimpinan yang saya gunakan yaitu gaya kepemimpinan partisipatif. Dengan gaya ini saya melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan seperti memilih menu baru contohnya. Akan saya menambahkan menu nasi liwet, maka saya meminta pendapat karyawan mengenai cara penyajian dan harga jualnya, bisa juga untuk koreksi rasa. Untuk cara mengambil keputusan, saya mengambil keputusan berdasarkan data dan diskusi dengan tim. Contohnya, saat menentukan jam operasional, saya mengevaluasi data penjualan dan masukan dari pelanggan, lalu memutuskan untuk memperpanjang jam buka hingga pukul 10 malam. Implementasi setelah belajar kepemimpinan yang saya dapatkan. Setelah belajar kepemimpinan, saya akan lebih fokus pada pengembangan soft skill seperti kemampuan komunikasi dan manajemen konflik. Saya juga akan menerapkan prinsip kepemimpinan berkelanjutan untuk memastikan bisnis tetap harus berkembang. Karena kepemimpinan juga sangat berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan dalam situasi apapun. Kepemimpinan sangat berperan penting dalam memajukan pemikiran suatu orang agar dia semakin berkembang. Mungkin itu saja tahap-tahapan dan contoh jika saya memimpin dalam suatu bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.